sampai gemparkan Eropa. Kepemimpinan buruk wasit asal Oman yang mencederai laga Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia. Beginilah komentar jujur sang mega bintang Cristiano Ronaldo usai melihat Timnas Indonesia dicurangi habis-habisan oleh wasit laknat itu. Sampai menahan malu karena lakukan segala cara hingga tak bisa menang lawan Timnas Indonesia. Walaupun sudah dibantu oleh wasit. Beginilah pengakuan jujur pelatih Bahrain. Simak baik-baik video ini. Kabar baik buat seluruh pecinta Timnas Indonesia dimanapun berada. Diam-diam calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini sudah tiba di Jakarta. Siap-siap Timnas Indonesia full kekuatan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Sampai gemparkan Eropa. Kepemimpinan buruk wasit asal Oman yang mencederai laga Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia. Beginilah komentar jujur sang mega bintang Cristiano Ronaldo usai melihat Timnas Indonesia dicurangi habis-habisan oleh wasit laknat itu. Cristiano Ronaldo, mega bintang sepak bola dunia yang kerap menjadi ikon sportivitas dan keadilan di lapangan hijau. Bisa saja tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Arifah Bahrain tersebut diwarnai oleh sejumlah kontroversi terkait keputusan wasit yang dianggap secara terang-terangan merugikan Timnas Indonesia. Laga yang berlangsung sengit itu semestinya dimenangkan Timnas Indonesia yang tampil penuh semangat. Namun kontroversi keputusan wasit menjadi pusat perhatian dengan beberapa momen kunci yang secara signifikan memengaruhi jalannya pertandingan dan hasil akhir. Keputusan kontroversial wasit dalam laga yang berakhir dengan hasil imbang ini, sejumlah keputusan wasit menjadi perbincangan hangat. Salah satu insiden paling krusial adalah ketika waktu pertandingan yang harusnya sudah habis di menit 90+6, tapi wasit enggan meniup peluit panjang hingga akhirnya Bahrain mencetak gol di menit 90+9. Selain itu, beberapa keputusan wasit terkait pelanggaran yang diberikan kepada pemain Indonesia dinilai berlebihan. Komentar sedih Cristiano Ronaldo yang mungkin mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran langsung bisa saja tak mampu menyembunyikan kekecewaannya atas insiden yang menimpa Timnas Indonesia. Ronaldo bisa saja memberikan tanggapan terkait keputusan wasit yang dianggap tidak adil dan sangat merugikan Indonesia. Ia mungkin merasa prihatin atas situasi yang dialami Indonesia, terutama karena tim tersebut sudah menunjukkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi sepanjang kualifikasi. Ini sangat menyedihkan untuk sepak bola. Sepak bola harus menjunjung tinggi keadilan dan sportivitas, tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda. Indonesia adalah tim yang bermain dengan penuh semangat, namun dirugikan oleh keputusan yang tidak fair. Harusnya Timnas Indonesia bisa menang malam tadi. Karena wasit tolol dan bodoh sehingga semua kemenangan Timnas Indonesia sirna di akhir laga. Ini wasit sangat-sangat biadab. Saya saja juga pernah dicurangi oleh wasit ini. Saya menilai mungkin wasit tersebut sudah dibayar dengan nominal sangat besar oleh mafia Bahrain. Semoga wasit tersebut segera mendapatkan hukuman dari FIFA, begitulah kira-kira kata Ronaldo. Ronaldo juga menyoroti bahwa keputusan-keputusan seperti ini bisa berdampak pada moral pemain dan penggemar. Tidak hanya merugikan tim, tetapi juga menghancurkan semangat para pemain dan para pendukung yang berharap melihat pertandingan yang adil. Sepak bola adalah olahraga yang indah dan kita tidak boleh membiarkan keputusan buruk menghancurkannya. Lanjut tambahnya kira-kira, bagaimana menurut kalian sendiri guys? Dengan kepemimpinan wasit tolol dan bodoh tadi malam, sanksi apakah yang pantas diterima wasit tersebut apabila terbukti dibayar oleh mafia Bahrain? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Sampai menahan malu karena lakukan segala cara hingga tak bisa menang lawan Timnas Indonesia. Walaupun sudah dibantu oleh wasit. Beginilah pengakuan jujur pelatih Bahrain. Simak baik-baik video ini.
Bahrain gagal meraih kemenangan melawan timnas Indonesia pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Nasional Bahrain Rifah Kamis 10 Oktober 2024, tuan rumah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan timnas Indonesia. Bahkan, Bahrain hampir saja kalah jika tidak ada keputusan kontroversial wasit yang tidak mengakhiri pertandingan meski waktu sudah melewati menit tambahan. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan jadi 2-2 pada menit 99 lewat sontekan Muhammad Mahrouan memanfaatkan situasi tendangan sudut. Mahrouan sebelumnya sudah mencetak gol di menit ke-15. Namun gol Radner Oratmangoen 45+3 dan Rafael Struijk 74 berhasil membawa Garuda berbalik unggul dengan skor 2-1. Usai pertandingan, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic mengaku tim asuhannya berjuang dengan sangat keras untuk mendapatkan hasil imbang 2-2 melawan timnas Indonesia. Pemain kami bertarung sampai napas terakhir. Kami mencoba meraih kemenangan tetapi kami tidak berhasil, kata Dragan dalam konferensi pers. Dragan Talajic pun berterima kasih kepada para fans. Meski Stadion Nasional Bahrain tidak benar-benar penuh, dukungan mereka membuat pemainnya semangat hingga laga usai. Saya berterima kasih kepada fans Bahrain untuk dukungan mereka saat melawan Indonesia, tandasnya. Kabar baik buat seluruh pecinta timnas Indonesia dimanapun berada. Diam-diam calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini sudah tiba di Jakarta. Siap-siap timnas Indonesia full kekuatan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3. Back klub FC Copenhagen, Kevin Dix terpantau berada di Jakarta dan ini seakan menjadi isyarat bahwa ia akan segera dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Kevin Dix terlihat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Beberapa foto sang bek sudah tersebar di dunia maya via akun Instagram @ilan_alkatiri. Kevin Dix terus dirumorkan akan menjalani perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu juga telah dihubungi PSSI. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Darah Indonesianya mengalir dari kakek dan neneknya yang dikabarkan lahir di Ambon, Maluku. Nama lengkap Kevin Dix adalah Kevin Dix Bakarbesi. Nama terakhirnya ialah marga yang terdapat di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kevin Dix sedang libur bermain di Liga Denmark bersama FC Copenhagen lantaran jeda internasional di sana pada 8 hingga 18 September 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih malu-malu untuk mengakui rencana menaturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Alhamdulillah kalau memang masuk. Jangankan Kevin Dix, yang lainnya juga masuk, ujar Erick Thohir di YouTube Liputan 6 pada beberapa waktu lalu. Kalau sudah salaman baru bisa ngomong. Sekarang baru cita-cita. Kalau sudah salaman, ngomong dan ada fotonya itu benar. Kalau gosip biarkan saja. Insya Allah ada yang sedang diproses. Posisi saya tidak bisa ngomong. Semua itu kita harus jaga termasuk privasi pemain dan kita hargai pilihannya, imbu Erick Thohir. Sebelumnya kepada media Denmark Bold pada beberapa waktu lalu, Kevin Dix mengaku telah didekati PSSI yang membuatnya mempertimbangkan tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka sebenarnya untuk pertama kalinya menelepon agen saya. Ini jelas merupakan kehormatan besar bahwa mereka merasa saya akan menjadi tambahan yang berharga untuk tim, ujar Kevin Dix sambil tersenyum lebar. Timnas Indonesia telah berkembang sangat cepat dan makin banyak pemain yang seperti saya memiliki 2 kewarganegaraan dan bergabung ke dalam tim, jelasnya. Mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia kali ini dan mereka mungkin memiliki kesempatan lebih besar jika lebih banyak pemain bergabung, tutur Kevin Dix. Palang pintu berpostur 186 cm itu belum pernah berlaga untuk timnas Belanda, hanya untuk timnas Belanda U21, U20, dan U19. Elkan Bagot memberi kabar mengejutkan setelah disingkirkan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia.
Sempat dikabarkan cedera 2 bulan, Elkan Bagot kembali ke lapangan hijau lebih cepat dari perkiraan. Menurut pelatih Blackpool FC Steve Bruce, Elkan Bagot kembali berlatih bersama timnya pada pekan ini. Ia diharapkan sudah bisa bermain saat Blackpool FC menghadapi Barnsley di lanjutan Liga 3 Inggris 2024-2025 pada Sabtu, 19 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ollie Norburn dan Elkan Bagot akan berlatih minggu ini. Semoga kami bisa melihat mereka kembali masuk skuad, kata Steve Bruce. Okesun mengutip dari Blackpool Gazette. Rabu 9/10/2024 laga terakhir Elkan Bagot bersama Blackpool FC tersaji pada 25 Agustus 2024. Setelah itu bek bertinggi badan 196 cm ini mengalami cedera. Apakah cedera ini yang membuat bek 22 tahun ini tak kunjung dipanggil ke timnas Indonesia? Sekadar diketahui, kelar membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak lagi dipanggil Sintayong. Saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret 2024, Elkan Bagot tak dipanggil karena cedera. Sementara pada Juni, September, dan Oktober 2024, bek berkaki kiri ini tak disertakan ke timnas Indonesia senior karena alasan kuat dari Sintayong. Dalam beberapa kesempatan, Sintayong menegaskan tak mau memanggil Elkan Bagot. Insiden penolakan Elkan Bagot yang enggan memperkuat timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 9 Mei 2024 disinyalir menjadi faktor utamanya. Untung bagi timnas Indonesia, sekalipun tak ada Elkan Bagot, lini pertahanan timnas Indonesia tetap kukuh. Kehadiran bek-bek anyar seperti Jay Idzas dan Calvin Verdong menjadi faktor utamanya. Pertahanan timnas Indonesia juga disinyalir semakin kuat efek kehadiran bek FC Twente yang segera menjalani debut melawan Bahrain, Mas Hilgers. Sekarang harapannya karier Elkan Bagot terus melesat di Blackpool FC. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara timnas Bahrain versus timnas Indonesia bermain sebagai tim tamu di Stadion Al-Rifa Bahrain. Dan membawa dengan skuad terbaiknya dan tambahan 2 pemain naturalisasi yaitu Mas Hilgers dan Eliano Reijnders membuat mental pasukan Sintayong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Al-Rifa Stadion menjadi suntikan tambahan buat para pemain timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah timnas Indonesia yang dikomandoi Tom Haye mencoba menguasai permainan. Dengan bermain kerja sama yang apik, bola-bola membahayakan dikirim ke striker timnas Rafael Struijk dan ujung tombak lainnya seperti Randar Oratmangoen. Pertandingan berjalan sangat seru, timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan timnas Bahrain. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan timnas Bahrain. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat peluang timnas Indonesia semakin lebar dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik drastis serta jadi sejarah yang membanggakan buat Sintayong. Jika kalah, otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa timnas Bahrain bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Cina bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini.
Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi guys. Pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia.